Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Iqbal Nantir dari D4ME7C NRP 03 2004 0090. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan luasan radar dan juga penggambaran radar saya dengan tipe radar saya yaitu tipe balansir pada kapal KM Satun. Untuk kapal saya yaitu kapal General Cargo dengan LPP 115,49 meter dan juga syarat air yaitu T atau T 9,016 meter. Di sini untuk pelasan luasan radar menggunakan rumus A aksen yang didapat dari BKI volume 2 pada section 11, yang mana rumusnya itu C1 kali C2 kali C3 kali C4 dikali 1,75 dikali L dikali T dibagi 100, di mana C1 ini faktor for the ship type yaitu nomor 1 untuk general ship, C2 yaitu faktor for the radar type nomor 1 untuk for general, C3 faktor for the radar profile nomor 1 for NACA profile and radar, C4 faktor for the radar enhancement nomor 1 for radar in the proper jet. Itu untuk rumusnya dikali semua yaitu 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1,75 dikali L saya atau LPP yaitu 115,49 dikali T atau syarat air saya yaitu 9,016 meter dibagi 100, yang mana ketemunya yaitu 18,2220122 meter persegi. Untuk bentuk acuan selanjutnya yaitu bentuk acuan yaitu B, rumusnya yaitu 1,75 C untuk bentuk normal, maka A atau luasan yaitu B dikali C, yang mana C adalah akar dari A per 1,75, yaitu akar dari A atau 18,22 itu punya saya dibagi 1,75, yang mana ketemunya adalah 3,23 meter. Untuk B yaitu 1,75 dikali C saya, yaitu 1,75 dikali 3,23 meter. Ini untuk bentuk acuan sebagai acuan saja untuk penggambaran radar nantinya. Untuk perencanaan radar saya mengacu pada B dan C di atas. Untuk C yaitu setengah dikali dalam kurung X1 tambah X2, yang mana saya rencanakan untuk X1 dan X2 saya yaitu 3,3 meter. Mengapa? Karena untuk tipe balansir dibuat kotak atau dengan lebar X1 dengan panjang X1 dan X2 itu sama 3,3 meter. Yang mana 3,3 meter ini mendekati sampai C. Diusahakan C perencanaan nilainya tidak jauh dari C acuan di atas. Untuk B saya yaitu 5,6 meter, yang mana diusahakan B perencanaan nilainya tidak jauh dari B acuan di atas, yaitu untuk acuannya 5,65, untuk minyak saya 5,6 meter. Diusahakan pula B kelipatan 500 meter, 550 atau 600 meter. Jadi minyak saya 560 meter. Dibuat kelipatan agar mudah gitu ya. Dan untuk luasan saya yaitu A sama dengan luasan perencanaan B dikali C sama dengan 18,48 meter persegi. Dan ini untuk radar saya yaitu dengan panjang 3,3 meter dan juga untuk tingginya 5,6 meter. Oke, kita lanjut. Untuk penentuan luasan balansir, lebar balansir yaitu 1000, saya menggunakan 1000 mm atau 10 meter seperti itu. 1000 mm. Oh, maaf. 1 meter. Yang mana balansir ini dihitung dari AP kita, after P kita ke kanan radar dari tampak samping. Yang mana ketentuannya yaitu 30% sampai 40% A. Nah, ini C40 kali C30 yaitu C40 saya yaitu 1000 meter, 1000 mm ini atau 1 meter dikali C30 yaitu B saya yaitu B acuan, B perencanaan saya yaitu dikali sampai 5,6 meter jika dipersenkan sampai 30,3%.
yang mana sudah memenuhi ketentuannya lah, yaitu ketentuannya yaitu 30% sampai 40% A. Untuk 1000 ini perhitungan dari after peak yang mana dihitung dari nilai ungu-ungu ini. Yang ungu ini dari 0 ditarik ke atas, terus di linear atau dimension line sampai 1000 mm atau 1 meter lah. 1 meter untuk perencanaan saya. Jadi untuk balansi saya yaitu 1. Oke, lanjut. Untuk rudder force ini rudder. The rudder force is to be determined according to the following formula. CR sama dengan 132 kali A kali V kuadrat kali K1 K2 K3. Untuk A saya yaitu area of rudder yaitu 18,48 yang tadi kita hitung. Untuk VA yaitu velocity for a head collision atau VS saya yaitu 16,2 pada kapal KM1 saya. Untuk VA yaitu velocity for a stern collision yang mana rumusnya adalah VS dikali kurung 1 min W. Untuk W-nya yaitu 1,5 kali CP kurangi 0,05 yaitu ketemunya 0,272. Yang mana VA ini ketemunya 11,79. Untuk aspek ratio of rudder area itu menggunakan rumus B kuadrat dibagi A. Yang mana ketemunya 1,7. Untuk K1 menggunakan rumus yaitu G55 saya yaitu ini aspek ratio tambah 2 lalu dibagi 3 yaitu ketemunya 1,23. Untuk K2 ini untuk head condition kita isi 1,1 dan juga untuk astern condition kita isi 0,8. Untuk ketiga kita isi 1 elsewhere yaitu elsewhere including also rudder within the proper jet. Yaitu ketemunya adalah CR untuk A head condition saya yaitu 867807 dan juga CR untuk astern condition yaitu 33449. Yang mana jika digunakan ini menggunakan CR-nya menggunakan nilai maksimal atau nilai yang terbesar yaitu 867807 Newton. Seperti itu. Untuk perhitungan rudder force. Untuk perhitungan torsi kemudi QR sama dengan QR1 dikurangi QR2 yaitu R1 untuk perhitungan dari AP sampai ke kiri. Jadi perhitungannya dari nilai ungu atau AP saya ke kiri titik berat rudder. Jadi titik berat perhitungannya dari AP sampai bagian kiri. Titik beratnya kan ada di tengah, berarti diukur dari tengah sini sampai titik beratnya yaitu ketemu 1,1497. Untuk yang R2 menggunakan titik berat bagian non balansir yaitu bagian ke kanan, dimana dari AP menuju ke kanan yaitu ke kanan pada titik beratnya, berarti bagian tengah. Nah ini dari AP sampai titik berat ini ketemu 0,5006 atau kita bisa bulatkan jadi 0,5 seperti itu. Untuk QR1 moment torsi balansir yaitu CR kali R1 for a head condition yaitu ketemu 97110,5. Untuk astern condition ketemunya 384329,2. Untuk QR2 CR sama. Untuk moment torsi non balansir CR dikali R1. Oh sorry, ini ya CR dikali R yaitu ketemunya 4333903,6. Untuk astern condition ketemunya 167.245,1. Ini rumusnya
C67 menggunakan yang Aston yang dari perhitungan Rutherford dikali titik berat non balansir. Seperti itu. Jadi ketemunya QR sama dengan QR1 kurang QR2. Ketemunya 563.207 untuk Ahad condition. Untuk Aston condition QR sama dengan QR1 kurang QR2 yaitu 217.084. Nah, maka ketemunya untuk QR yang digunakan yang paling besar atau nilai maksimumnya yaitu 563.207 Newton meter. Lanjut untuk kita menghitung dimensi Rutherford. Dimensi Rutherford kita hitung dengan dt sama dengan 4,2 akar 3 QR kali KR. Untuk KR adalah faktor bahan digunakan bahan dengan ST, yaitu kita bisa lihat pada BKI part 1 volume 5 material. Itu RM-nya tensile strength, yang mana minimal RE-nya 200. Dan juga RM-nya kita pilih antara 400 sampai 900. Jadi saya memilih 600 Newton per milimeter kuadrat. Untuk REH, yaitu nominal upper yield point, yaitu 70% kali RM. Yang mana 70% ini dikali RM yaitu hasilnya adalah 420 Newton per milimeter kuadrat. Yaitu untuk KR yaitu kita hitung 235 dibagi REH dengan dipangkat 0,75 yaitu ketemunya KR-nya adalah 0,65. Setelah ketemu KR, maka kita bisa menghitung dt atau diameter Rutherford dengan rumus 4,2 kali C100 atau QR kita dikali F12 F112 yaitu KR 0,65 di akar dipangkat 1/3 atau di akar 3 seperti itu. Maka ketemunya adalah 300 mm. Dan untuk titik produksi koreksi sebesar 15% ini hanya untuk perhitungan saja, yaitu mungkin diabaikan atau tidak dikoreksi tidak apa-apa, yaitu 345. Dan untuk yang kita gunakan diameter Rutherford dengan ukuran 300 mm. Maaf untuk ini masih salah, yaitu QR saya 56207 kali R. Saya itu 0,65. Dipangkatkan 1/3 atau nanti hasilnya di akar 3 seperti itu ya. Jadi digunakan diameter stok dengan ukuran 300 mm. Kita langsung menggunakan yang rumus awal karena dikoreksi sebesar ini diabaikan saja tidak apa-apa. Setelah ketemu diameter stok sebesar 300 mm, kita menghitung ulang perhitungan torsi karena diameter stok menggunakan diameter yang baru yaitu 300 mm. Maka rumusnya yaitu C120 atau diameter stok yang baru dibagi 4,2 lalu dipangkat 3 dibagi F112 yaitu dibagi KR. Maka ketemunya adalah 563.315,84 Nm atau jika diubah ke kilo Newton yaitu 563,316 kN. Seperti itu. Jadi untuk Rutherford ini ada pada bagian sini. Jadi dimensi
rudder stroke, itu 0,3 meter. Jadi untuk penggambaran rudder saya seperti ini. Untuk tingginya yaitu 5,6 tadi, dan juga untuk panjangnya yaitu 3,3 meter. Untuk dari R1 yaitu 1,1497, untuk R2-nya 0,5006 dengan jadi balansirnya yaitu 1 meter dari titik AP atau titik 0 dari penggambaran RU yang tampak samping seperti itu. Dan untuk balansir kita beri bawahnya balansir agar balance dari atas ke bawah seperti itu. Dan kita lanjut untuk pemilihan steering gear, yaitu saya memilih steering gear merek Rolls-Royce dengan tipe SV570-2, yaitu dengan water Q-nya sebesar 570 kN. Mengapa saya memilih itu? Karena untuk milik saya torsi pada rudder saya yaitu 563,316. Kita memilih yang di atasnya yaitu 570. Mengapa? Agar kita lebihkan agar bisa bekerja dengan baik. Mungkin seperti itu penjelasan dari pemilihan rudder dan perhitungan luasan rudder dan juga penggambaran ruddernya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.